Musa turun dari gunung dan membawa papan Taurat. Rasa hatinya sangat mendidih dan jengkel. Bagaimana emosi yang membakar Nabi Musa saat ia mengayunkan langkahnya menuju kaumnya. Betapa tidak, belum lama Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan menemui Tuhannya. Mereka mendapatkan fitnah melalui Samiri. Fitnah ini terjadi dimulai ketika Bani Israel keluar dari Mesir membawa banyak dari harta perhiasan orang-orang Mesir dan emas-emas mereka. Mereka mengambilnya untuk mereka manfaatkan dalam pesta perayaan mereka. Kemudian mereka selamat karena mukjizat pembelahan lautan, di mana lautan menenggelamkan Firaun dan tentaranya, sehingga harta mereka yang berupa emas dimiliki oleh Bani Israel. Harun mengetahui bahwa emas tersebut bukan milik mereka, lalu Harun memintanya dari mereka dan menimbunnya di tanah. Bani Israel tidak memerlukannya karena saat ini mereka sedang tersesat di padang Tih tersebut. Nabi Harun pun menggali tanah dan meletakkan emas-emas itu lalu menimbunnya kembali. Samiri melihat apa yang dilakukan oleh Harun. Setelah itu, dia mengeluarkan emas-emas itu kembali dan membuat sebuah patung sapi yang menyerupai sapi iblis sesembahan orang-orang Mesir. Samiri adalah seorang pemahat yang mahir. Dia mampu membuat anak sapi yang menarik di mana ketika dia meletakkannya di arah angin, maka akan masuk darinya udara dari celah bagian belakangnya, lalu keluar dari hidungnya. Samiri membuat suara yang menyerupai suara sapi yang kedengarannya sangat persis. Setelah itu, Samiri keluar menemui Bani Israel dengan membawa apa yang dibuatnya. Mereka bertanya kepadanya, "Apa ini, hai Samiri?" Ia menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Mereka berkata, "Bukankah Musa sedang menemui Tuhannya?" Samiri menjawab, "Musa telah lupa ia pergi untuk menemui Tuhannya di sana. Padahal sebenarnya Tuhannya ada di sini." Akhirnya, Bani Israel menyembah anak sapi tersebut. Bani Israel sangat mudah dipengaruhi, bahkan dengan hal-hal yang bodoh sekalipun, mereka dengan mudahnya percaya dan menyembah patung sapi Samiri tersebut. Padahal mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat luar biasa sebelumnya. Itu karena mereka telah terdidik di Mesir pada saat mereka menyembah berhala dan sangat mengkultuskan anak sapi iblis. Mereka terdidik di bawah kehinaan dan perbudakan, sehingga jiwa mereka menjadi ternoda dan fitrah mereka menjadi tercemar. Apa yang dilakukan Samiri adalah ia memanfaatkan kerinduan kaum untuk menyembah berhala. Kemudian Samiri memilih agar anak sapi yang diciptakannya dari emas, karena ia mengetahui bahwa umumnya Bani Israel lemah, mudah terpedaya pada emas. Harun sangat terpukul ketika mengetahui Bani Israel menyembah anak sapi dari emas. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Minoritas dari mereka beriman dan mengetahui bahwa ini adalah tipu daya dan kebohongan semata, sedangkan mayoritas mereka mengingkari Harun. Mereka tidak peduli dengan Nabi Harun dan menganggap bahwa Nabi Harun orang lemah. Harun berdiri di tengah-tengah kaumnya dan mulai menasihati mereka. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian tertipu dengannya, ini adalah fitnah. Samiri telah memanfaatkan kebodohan kalian dengan menciptakan anak sapi itu. Lembu itu bukan Tuhan kalian dan bukan juga Tuhan Musa. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Quran Surah Toha ayat 90. Para penyembah anak sapi menolak nasihat Harun. Kelompok orang-orang yang bodoh itu tidak mau lagi menerima nasihat. Harun kembali memperingatkan mereka dan menceritakan kembali kepada mereka bagaimana mukjizat-mukjizat Allah dapat menyelamatkan mereka dan bagaimana Allah memuliakan dan menjaga mereka. Akan tetapi mereka menutup telinga dan menolak segala nasihat nabinya Harun. Mereka justru melemahkan posisi Harun dan nyaris saja membunuhnya. Melihat kondisi kaumnya, Harun khawatir jika ia menggunakan kekuatan dan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah kaum dan akan tercipta perang saudara. Akhirnya, Harun memilih untuk menunda hal itu sampai kedatangan Musa. Harun mengetahui bahwa Musa seorang yang kuat yang mampu mengatasi fitnah ini tanpa harus menumpahkan darah. Sementara itu, Bani Israel terus menari di sekitar anak sapi
Samiri laknatullah penyebab fitnah ini, dan ia juga menari-nari, serta berputar-putar di sekeliling berhala tersebut. Tatkala Nabi Musa sampai kepada kaumnya, kemudian ia mendengar teriakan kaumnya saat mereka menari-nari di sekitar anak sapi. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku." Quran Surah Al-A'raf ayat 150. Musa berjalan menuju ke Harun, lalu ia meletakkan papan Taurat tersebut. Tampaknya api kemarahan telah membakarnya. Musa memegang Harun dari rambut kepalanya sampai rambut jenggotnya, lalu berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka, apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Quran Surah Toha ayat 92-93. Musa bertanya kepada Harun, karena melihat keadaan kaumnya yang telah menyimpang, bagaimana bisa Harun membiarkan Bani Israel melakukan hal sebodoh itu? Keheningan semakin meningkat ketika gelora api kemarahan Musa semakin membara. Harun berbicara kepada Musa dan meminta kepadanya untuk melepaskan tangan dari kepalanya dan jenggotnya. Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata, kepadaku kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku." Quran Surah Toha ayat 94. Harun memberi pengertian kepada Musa. Ia berusaha menenangkan saudaranya dengan menyebut ibu mereka agar Musa mengasihaninya. Harun memberi pengertian kepada Musa bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menentang perintahnya dan ia pun tidak menunjukkan sikap merestui penyembahan anak sapi. Akan tetapi Nabi Harun sudah memperingati mereka berkali-kali, namun tidak didengar oleh mereka. Bahkan mereka mengancam keberadaan Nabi Harun, sedangkan Nabi Harun juga tidak berani mengambil keputusan yang nekat untuk menghancurkan berhala tersebut. Dikarenakan takut terjadi perang saudara di antara mereka, Nabi Harun tidak bisa berbuat banyak. Ia juga tidak bisa meninggalkan kaumnya begitu saja karena amanah Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel. Harun berusaha memahamkan saudaranya, Musa, dengan penuh kelembutan. Ia memohon kepada Musa agar melepaskan tangannya dari kepalanya dan jenggotnya. Harun memberitahu Musa bahwa ia bukan termasuk orang jahat seperti mereka ketika ia bersikap diam terhadap kelaliman mereka. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang lalim." Quran Surah Al-A'raf ayat 150. Musa menyadari bahwa ia melalimi Harun dengan kemarahannya, di mana kemarahan itu berkobar karena Allah dan semata-mata kecintaannya kepada kebenaran. Kemudian, Musa menarik tangannya dari kepala dan jenggot saudaranya, dan ia meminta ampun kepada Allah bagi dirinya dan bagi saudaranya. Musa menoleh kepada kaumnya dan bertanya dengan suara yang penuh gelora dan menunjukkan sikap marah. "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka, apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Quran Surah Toha ayat 86. Musa tampak marah dan mengejek mereka dan menunjukkan betapa bodohnya apa yang mereka lakukan. Dengan kemarahan yang luar biasa, Musa kembali berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kebohongan." Quran Surah Al-A'raf ayat 152. Hampir saja gunung berguncang mendengar suara kemarahan Musa, dan Bani Israel menyadari kesalahan mereka, kebohongan mereka, dan penyimpangan mereka atas kebenaran yang dibawa oleh Musa tampak jelas. Musa menoleh kepada Samiri setelah ia berbicara secara singkat kepada Harun. Harun telah membuktikan bahwa sebagai penanggung jawab kaumnya,
Saat Musa meninggalkan mereka, ia telah menjalankan tugas dengan baik. Bani Israel tampak tertunduk lesu di depan Musa. Musa berkata kepada Samiri dalam keadaan api kemarahannya belum juga padam. Berkata Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Quran Surah Toha ayat 95. Musa bertanya kepada Samiri tentang apa yang sudah dia lakukan, dan ia ingin mengetahui langsung darinya apa yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Aku melihat Jibril saat ia menunggangi kudanya. Dan setiap kali ia meletakkan kakinya di atas sesuatu, maka terjadilah kehidupan padanya. Maka aku mengambil segenggam dari jejak Rasul. Aku mengambil segenggam tanah yang dilewati oleh Jibril. Lalu aku meletakkannya di atas emas, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku." Quran Surah Toha ayat 96. Sebenarnya Musa tidak mempersoalkan pengakuan Samiri, tetapi ia justru mempersoalkan mengapa Samiri menentang kebenaran. Jawaban Samiri tersebut tidak membuat Musa puas, karena tidak begitu penting untuk mengetahui bahwa dia melihat jejak malaikat Jibril dan terkait pembuatan patung tersebut. Berkata Musa, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku.' Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya." Lalu Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri dalam bentuk mengasingkannya di dunia. Musa berdoa agar Samiri tidak disentuh oleh seorang pun melalui fitnah yang ditimbulkannya. Samiri ingin menyesatkan Bani Israel dan mendorong mereka untuk menyembah apa yang diciptakannya. Samiri merasakan kesendirian dan dibuang dari kaumnya. Ini adalah hukuman di dunia, dan sungguh hukuman di hari kiamat jauh lebih dahsyat. Setelah mengurus dan mengadili Samiri, Musa bangkit menuju anak sapi yang terbuat dari emas. Beliau mengambilnya dan melemparkannya ke api. Musa tidak hanya menghancurkannya di hadapan kaum yang membisu, bahkan beliau membuangnya ke laut Tuhan yang mereka sembah kini menjadi abu yang bertebaran. Kemudian Musa mengangkat suaranya yang menggelegar, "Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Quran Surah Toha ayat 97. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran Surah Toha ayat 98. Lalu Nabi Musa menoleh kepada kaumnya. Nabi Musa telah memberitahu kaumnya bahwa mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Nabi Musa meminta kepada para penyembah berhala untuk bertaubat. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 54.